Coba nih Mas, diperkenalkan kepada rekan-rekan peserta sekalian. Ya, betul sekali. Terima kasih Bang Reza atas perkenalannya. Saya juga mau menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti acara dari SUA Digital Legal Academy. Nggak lupa juga kita berdoa agar seluruh agenda hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik. Pada hari yang cerah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara yang tadi katanya Bang Reza ini luar biasa ini. Beliau adalah Bintang Hidayanto, pengacara komersial korporat yang berfokus terutama pada hukum komersial korporat dengan eksposur yang besar terhadap investasi, penataan investasi, pendanaan ventura, teknologi keuangan, pasar negara berkembang, dan akuisisi aset. Keahlian beliau termasuk memberikan nasihat hukum tentang operasi bisnis, kepatuhan hukum, compliance, dan masalah perusahaan. Beliau berpengalaman dalam memberikan nasihat kepada klien asing dan lokal di Indonesia. Bang Bintang ini juga sebagai penasehat di Guido Hidayanto dan rekan. Saat ini menjabat sebagai Deputi Staf Khusus Presiden dan juga anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Paradigi yang merupakan advokat berlisensi. Salah satu achievement beliau adalah diakui sebagai salah satu pengacara energi terkembang di Indonesia secara global oleh Who's Who Legal dan diakui sebagai salah satu dari 100 pengacara terbaik di Indonesia oleh Asian Business Law Journal. Oke, nggak lama-lama kita basa-basi, langsung aja kita kasih kesempatan Bang Bintang untuk sharing presentasinya dia. Nanti teman-teman semua yang mau ajukan pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nanti kita akan bahas satu persatu kupas tuntas dengan Bang Bintang. Oke, Bang Bintang silakan, the screen is yours. Terima kasih Mas Setiawan, terima kasih Mas Reza, Mas Joko, dan tim dari SUA Digital atas kesempatannya siang-siang ini. Teman-teman juga terima kasih yang sudah datang. Mungkin saya kasih konteks aja yang akan saya bahas hari ini itu apa. Judulnya Startup 101. 101 di sini maksudnya apa? Kita akan coba melihat dari hal-hal yang basic mengenai konsep-konsep yang banyak digunakan di dunia startup ya, terutama terkait dengan hal-hal misalnya fundraise atau nanti banyak sih yang udah dibahas sebelumnya saya rasa soal struktur perusahaan, hubungan antara pemegang saham dengan investor, kemudian apa yang terjadi kalau ada fundraise, nanti terakhir exitnya seperti apa, apakah akan ada IPO atau apa bentuknya. Kita coba bahas secara singkat, padat, dan cepat. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalnya ada pertanyaan, saya rasa bisa langsung di chat. Nanti kita bentuknya mungkin bisa saya sambil lihat, kemudian diskusi, atau nanti format lain, saya terserah moderator. Baik, tanpa lama-lama, saya langsung mulai aja. Tadi seperti sudah dijelaskan sedikit, saya dari kantor hukum namanya Guido Hidayanto & Partners. Kami adalah law firm yang spesialisasinya salah satunya adalah memberikan bantuan hukum ya, atau advice atau legal advice terkait dengan startup, baik startup perusahaannya sendiri maupun dari sisi investornya. Apa aja sih yang dilakukan oleh startup dengan investor? Banyak. Salah satu yang paling sederhana yaitu mengenai fundraise. Dan saya rasa kalau teman-teman di sini ada yang sudah punya startup, salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai fundraise. Nanti saya ceritakan kenapa sih harus fundraise, logikanya apa. Karena ini adalah konsep yang lumayan baru lah, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, nenek moyang kita punya bisnis kayaknya nggak separah ini tuh yang namanya fundraise. Kenapa sekarang ada keperluan fundraise sampai sebesar ini? Itu ada tujuannya. Nanti kita bahas juga sedikit satu-satu ya. Baik, kita mulai yang pertama. Saya startup itu apa sih? Startup itu kalau menurut saya sebenarnya ide. Semuanya mulai dari ide.
ide untuk menghadirkan solusi. Bisa apa aja. Nah, tinggal nanti masalahnya dari ide ini, apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan ide ini sebagai bisnis. Mungkin kalau dari sisi ya agak-agak nyerempet legalnya ya terkait ide ini, saya rasa ada 3 pertanyaan sih yang bisa ditanya di awal. Ide tuh apa sih? Dan siapa yang punya ide? Dan bisa dilindungi nggak? Dan kalaupun misalnya bisa, melindunginya seperti apa? Saya di sini harus minggir sedikit, ada jawaban yes. Itu bukan jawaban untuk semuanya ya, karena apa itu ide, jawabannya bukan yes. Nggak nyambung. Tapi yes ini untuk yang terakhir. Kalau ditanya ide tuh apa sih? Ide tuh gampangnya ide tuh aset. Nah, kalau aset sama kayak mobil, sama kayak laptop, rumah, itu ada harganya. Selain ada harganya, juga ada perlindungannya. Seperti apa sih perlindungannya? Saya nggak tahu apakah pernah dibahas sebelumnya di materi-materi soal digital. Cuman mungkin teman-teman bisa baca-baca juga nih soal ide ini. Ada beberapa ide yang memang bisa mendapatkan perlindungan yang sifatnya lebih formil. Misalnya apa? Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intellectual property. Jangan diremehkan intellectual property ini, karena walaupun kesannya ini terlalu inilah kita nggak terlalu fokus ke sini. Tapi kalau teman-teman riset, nilai tertinggi, nanti kita akan bahas soal valuasi. Salah satu nilai tertinggi dari suatu bisnis, apalagi startup, itu adalah idenya. Itu adalah intellectual property-nya. Kadang-kadang bahkan satu startup itu dihargain bukan karena bisnisnya, tapi karena idenya. Kebanyakan startup itu kalau dari sisi pembukuan rata-rata nggak baik lah, ya. Bukan tipikal perusahaan yang sehat secara pembukuan. Tapi harganya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena ada promise di situ, ada ide di situ yang orang mau beli. Jadi semua venture baru itu mulai dari ide. Dan ide ini kemudian yang akan menentukan seberapa berharganya venture ini. Terlepas dari apakah bisnis ini making money atau enggak. Mungkin kalian bisa tahu banyaklah startup-startup di Indonesia. Di Indonesia dulu ya, yang kalau dilihat pembukuannya, apalagi ini ada yang mau IPO, udah bisa lihat itu mini prospektusnya bisa kelihatan. Oh, perusahaan ini penghasilannya sekian, untungnya sekian, ruginya sekian. Tapi kok harganya sekian? Itu memang agak melenceng dari pemahaman bisnis pada umumnya. Tapi karena apa? Karena mereka punya suatu hal yang namanya ide. Ide ini apa? Idenya yang menghasilkan solusi. Yang solusi ini kemudian menghasilkan value atau menghasilkan harga value baik bagi pemilik bisnisnya maupun bagi konsumennya. Kalau bisa dilindungin nggak? Ya, bisa. Ada banyak cara untuk melindungi, tapi saya nggak akan bahas secara detail di sini. Intinya perlindungannya bisa dalam bentuk perjanjian. Kita sepakat bahwa ini yang punya idenya saya. Kalau ada apa-apa, value-nya ada di saya, bisa. Atau yang punya ini perusahaan, bisa. Ada juga yang memang secara bentuk sudah langsung dilindungi oleh pemerintah seluruh negara. Memang harus proses ya. Misalnya IP, paten, hak cipta, dan lain-lain. Itu semua mendapatkan perlindungan. Perlindungan di sini maksudnya apa? Kalau ada yang mencuri atau ada yang mencuri, mengubah-ubah, ya, itu akan ada konsekuensinya. Jadi jangan remehkan ide dan jangan remehkan intellectual property, karena value dari bisnis teman-teman nanti itu adalah di idenya. Saya kasih contoh aja banyak banget VC, venture capital ya, investor-investor yang kalau ketemu startup, mereka tuh bahkan nggak ngeliat bisnisnya ngapain. Saya nggak peduli kamu sekarang ngapain. Saya nggak percaya plan kamu ke depan 5 tahun mau ngapain. Karena saya yakin kamu ini semua ngarang. Karena apa yang kamu lakukan belum pernah dilakukan orang sebelumnya, kita nggak tahu ini jalan atau enggak. Tapi saya mau lihat dari kamu, how did you come up with the idea? Ide apa yang mau kamu sampaikan dan solusi apa yang mau disampaikan, dan itu yang dicari. Itu adalah harganya. Saya lanjut lagi ke next slide. Udah punya ide, terus apa? Ide doang nggak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin
dari 100%, misalnya kalau berhasil itu angkanya 100%, mungkin ide itu saya rasa 20-30%. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ide itu menjadi satu bisnis. Nggak cuma realitas saja, tapi jadi satu bisnis. Apa yang harus dilakukan? Hal pertama yang mungkin harus dipikirkan, dan ini adalah saat di mana membuat startup itu mungkin menjadi nggak menyenangkan bagi banyak teman-teman. Dari yang tadinya mikirin bisnis, tiba-tiba jadi harus mikirin hal-hal yang sifatnya jelimet. Tapi ini harus dilakukan. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Kalau saya bilang namanya setting up the dream. Setting up the dream itu maksudnya apa? Harus ngebuat buat sesuatu, harus ada barangnya nih. Setidaknya harus ada wadahnya dulu buat ide. Wadahnya apa? Di Indonesia paling gampang bentuknya adalah perusahaan. Saya bilang di sini, it has to start to look like something. Nggak bisa main datang aja ke orang, saya punya ide. Kamu mau nggak beli ide saya? Nggak segampang itu. Apa yang mau dibeli? Idenya yang punya siapa? Bentuknya seperti apa? Setidaknya harus mulai something buat perusahaan. Dan perusahaan ini yang nanti akan jadi kendaraan untuk mengantar kalian dan ide-ide kalian ke tempat-tempat yang keren-keren. Ini saya kasih contoh nih ya, kira-kira di awal bentuknya seperti apa. Ada Budi, Susi, Ani, Joko. Budi itu founder, Susi founder, Ani juga founder. Tapi ada Joko nih, yang mukanya kelihatannya paling tua sendiri. Dia tuh omnya Budi, ternyata. Ya, mungkin dia dengar Budi punya cerita, Om, saya mau bikin jasa ojek yang bisa dipanggil lewat handphone. Belum pernah ada nih yang bikin nih. Dia ngomong sama semua orang-orang pada bilang, apaan sih ojek tinggal ngambil juga orang dapat. Iya, tapi kalau hujan apa-apa segala macam bisa pesan sebelumnya, bisa ini. Dari antara semua keluarga Budi, Susi, Ani yang percaya cuma Om Joko doang. Om Joko bilang, oke deh, saya mau ikut. Gimana caranya ya? Cuman Budi ini yang punya ide, dia yang bikin bisnis. Susi kebetulan, kalau dilihat dari fotonya nih, dia yang ngurusin finance lah, dia yang ngerti. Dia CFO-nya ibarat. Ani ini kayak lagi pegang laptop. Ani itu yang bagian tech-nya, dia yang programming, dia yang bikin produknya dan segala macam. Sedangkan Om Joko kerja di BUMN, dia bisa bawa apa ke dalam tim ini? Nggak ada yang bisa dia bawa secara tangible. Akhirnya, tapi ada satu hal yang Om Joko punya yang mungkin Budi, Susi, Ani nggak punya, yaitu duit. Akhirnya mereka bilang, yaudah deh Om Joko gabung sama kita, Om Joko masukin duit aja. Karena dari Budi, Susi, Ani nggak ada yang punya duit. Kita butuh nih, kita setidaknya butuh beli laptop, butuh sewa ruko, butuh banyak hal lah. Om Joko setuju, oke saya masuk. The moment Om Joko masuk, Om Joko akan dapat title istilahnya namanya angel investor. Kenapa namanya angel investor? Karena Om Joko di sini sudah mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan bagian dari perusahaan tanpa tahu perusahaan ini sebenarnya bentuknya mau jadi seperti apa atau bahkan bakal hidup atau enggak. Dan saya lihat tadi di pamflet sebelumnya 90% startup mati. Saya setuju tapi nggak setuju juga. Kalau menurut saya angkanya lebih gede. 99,9% startup itu mati di berbagai level. Ada yang mati di depan, ada yang mati udah terakhir-terakhir. Tapi banyak yang mati. Yang survive dan bisa hidup di tahap yang dia bisa men-sustain dirinya sendiri, ya, tanpa harus bergantung dengan bantuan orang atau fundraise, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau bahkan di negara-negara yang sudah lebih develop ekosistemnya, itu bisa dihitung pakai jari startup yang bisa dibilang profitable. Tapi sekalinya profitable, kita lihat orang-orang seperti Jeff Bezos, Jack Ma, ya. Tapi dari berapa miliar manusia di bumi, kenapa cuma ada satu Jeff Bezos, satu Jack Ma? Ya karena memang odds-nya that low. Tapi it's okay. Nah, Om Joko ini mengambil resiko besar tanpa pengetahuan apapun. Dia tidak mengerti anything tentang yang namanya mobile apps. Mau kirim WhatsApp aja suka bingung, ya kan? Tapi dia akhirnya mau masukkan uangnya ke dalam perusahaan ini karena dia percaya sama Budi, Susi, dan Ani. Dia menjadi angel investor. Simply karena kenapa dianggapnya angel? Karena ini kayak malaikat. Baik sekali, kok mau ngasih duit, tapi tanpa jelas hitung-hitungannya. Singkat cerita, mereka bikin perusahaan, mereka bikin PT, kemudian masuklah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa pegang berapa, terus harganya berapa, ya kan? Itu saya sering banget tanya tuh sama teman-teman yang baru bikin ini, gimana cara ngitung pembagian saham ya? Terus gimana cara ngitung pembagian saham buat investor ya? Ini saya bikin kurang lebih chartnya seperti ini.
kita ngomongin Budi Susi Ani dulu deh. Agak susah di awal kalau misalnya udah kalau kita menghitung secara diminta untuk menghitung secara pasti berapa kontribusi masing-masing founder dan diartikan dengan uang. Budi datang dengan ide yang Susi dan Ani tidak punya. Susi datang dengan skill yang Budi dan Ani tidak punya. Ani datang juga dengan skill yang Budi dan Susi tidak punya. Kalau nggak ada Budi, nggak ada Susi, nggak ada Ani, misalnya cuma Budi dan Ani, ini nggak jadi barang. Kalau hanya Budi dan Susi doang, ini juga nggak jadi. Jadi saya sering bilang sama para founder di depan, kalian ini duduk bareng di sini karena kalian saling butuh satu sama lain. Kalau menurut saya paling fair di antara founders di awal itu pembagian equity-nya harus sama. Kalau misalnya nggak ada Joko, ya mungkin tiga-tiga ini 33 sekian persen sampai akhirnya bulat 100 ya, atau mungkin ada yang ngalah lah sedikit. Tapi harus se-equal mungkin. Karena apa? Sulit sekali di awal untuk menentukan seberapa sih kontribusi. Memang banyak juga masalah yang nanti akan timbul setelah sambil berjalan. Misalnya ternyata Ani nggak sejago yang dibayangkan oleh Budi. Ternyata setelah jalan Budi tetap harus, Budi, Susi, Ani harus hire programmer dan jumlahnya banyak. Akhirnya mungkin mereka bertanya, ngapain kita kasih Ani equity sebesar itu? Itu bisa terjadi dan pernah terjadi. Tadi kalau ada yang ikut sesi sebelumnya dari abang saya, Bang Iksan, salah satunya membahas mengenai konflik antara pemegang saham. Caranya seperti apa diaturnya? Ada caranya, tadi sudah dibahas. Tapi itu bisa terjadi. Tapi di awal apakah bisa ketahuan? Tidak. Dan ini adalah salah satu bagian dari resiko yang harus diantisipasi atau dipikirkan dari awal oleh teman-teman pada saat berpartneran dengan orang. Jadi saya buat di sini Budi, Susi, dan Ani saya kasih 30% masing-masing. Mereka bikin PT ini tanpa ngasih duit sama sekali. Ya, tanpa ngasih duit sama sekali. Tapi saya ada pertanyaan di sini. Walaupun mereka nggak masukin duit, saya yakin saham mereka ini ada harganya. Dari mana harganya? Apakah ngelihat dari akta, misalnya, oh aktanya bilang sahamnya itu per lembar saham 1 juta, ini ada 30 lembar, jadi 30 juta. Nggak juga. Bisa juga dari situ. Tapi itu nggak menunjukkan real value. Real value hitungnya dari mana? Ternyata hitungnya itu dari Joko. Di sini kita mulai masuk ke ranah yang namanya valuation. Nanti setelah ini saya akan bahas juga sedikit yang namanya, apa sih? Mungkin pernah dengar, pre-money, post-money valuation. Dan korelasinya apa dengan harga saham semua orang? Sorry, ini saya salah. Harusnya Joko. Joko masukin Om Joko, omnya Budi, itu menginvestasikan 500 juta. Tapi berempat ini, mereka setuju untuk memberikan Om Joko 10% untuk 500 juta. Nah, Om Joko membeli 10% perusahaan itu dengan harga 500 juta. Tandanya harga perusahaan itu total berapa? Mungkin ini nanti kalau ada yang mau jawab di chat, silahkan jawab ya. Saya pertanyaannya ada 2 nih. Yang satu, berapa sih nilai perusahaan ini di day 0? Dan yang kedua, berapa nilai nilai saham, value sahamnya dari masing-masing pemegang saham di day 0? Artinya apa? Kalau ada orang datang di day 0 bilang, saya mau beli sahamnya Budi semua, harganya berapa? Mungkin teman-teman bisa jawab nih di chat. Nanti kita bahas lagi di sini. Fundraise yang tadi pertama sudah selesai. Bukan fundraise lah, itu ibaratnya bikin PT di awal, modal masuk, ada 500 juta, cukup buat setahun. Dalam waktu setahun itu, banyak hal yang dilakukan. Misalnya kita sebut nama perusahaannya Ojek Go. Ya kan? Ojek Go. Nah, Ojek Go ini ternyata berhasil untuk bekerja sama dengan abang-abang dari pangkalan ojek satu Jakarta. Jadi orang yang ada di Jakarta itu sudah mulai aware nih sama Ojek Go. Mungkin dari mulut ke mulut ya, di kantor misalnya pulang kantor nyari ojek susah banget, rebutan. Akhirnya ada yang bilang, coba aja nih download Ojek Go. Siapa tahu bisa dapat. Coba ya udahlah, toh download gratis ini, nggak nyampe semenit download. Klik-klik, dapat ojek, langsung datang. Besoknya pakai lagi, referensiin orang, besoknya pakai lagi. Terus begitu sampai kurang lebih mungkin penggunanya itu kalau pakai hitung-hitungan persentase mungkin 20% atau 30% dari
semua orang yang pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam kerja. Jadi 30%, 20% dari workforce di Jakarta itu pakai ojek Go. Kemudian Budi, Susi, Ani, dan Joko mulai mikir nih, oke, ini udah ada yang namanya traction. Traction itu apa? Udah kelihatan nih, kalau mobil lagi nanjak, udah udah bisa nanjak, udah nggak kepleset terus. Cuman mereka juga sadar, ini kita ngabisin waktu 1 tahun, 500 juta, cuman bisa dapat 20%, 30% dari orang yang bekerja di Jakarta. Dan itu juga nggak terus-terusan. Karena apa? Kadang-kadang server down, mati, ini, itu. Orang komplain, ojeknya udah dipanggil nggak datang. Jadi mereka masih harus satu-satu, nelfonin, minta maaf, dan segala macam. Gimana caranya mereka bisa scale up? Disinilah kemudian Om Joko bilang, kalian coba deh cari investor bukan dari lingkungan teman atau saudara, tapi cari orang-orang yang memang mau invest karena melihat value kalian. Mulailah mereka kemudian berembuk dan masuk ke dalam mindset fundraise. Saya bilang di sini, welcome to the game. Karena apa? At the end of the day, game startup adalah fundraising game. Kenapa saya bilang fundraising game? Startup ini baru saya bisa bilang bisa dibilang hidup kalau dia sudah di tahap yang financially self-sufficient. Artinya apa? Uang yang dihasilkan itu bisa dipakai untuk menghidupi diri sendiri dan berkembang. Fundraise itu akan menciptakan suatu kondisi paradoksikal. Kenapa paradoks? Kita pakai contohnya ojek Go tadi. Pada saat ojek Go ini mempunyai ambisi untuk melebarkan sayapnya keluar Jakarta, dia akan butuh biaya sangat besar. Dari biaya sangat besar itu, apakah itu akan berarti dia mendapatkan pendapatan yang besar juga? Belum tentu. Jadi akan ada kemungkinan di mana ojek Go ini mengeluarkan uang lebih banyak dari yang dia dapatkan karena dia terus ekspansi. Sampai kapan? Karena uang ini akan habis. Nah, habis nanti dia fundraise lagi. Nanti kita lihatin di sini, saya jelasin ada berbagai step, ada berbagai series dalam fundraise. Udah habis, naik lagi. Ya, setiap kali fundraise memang mereka bisa melakukan banyak hal. Misalnya dapat duit $1 juta. Yang mereka lakukan pertama kali apa? Mereka kasih insentif besar-besaran untuk driver ojek Go yang baru. Untuk apa? Untuk mengundang orang semakin banyak mau jadi driver ojek Go. Terus mereka kasih diskon besar-besaran juga untuk orang yang pakai jasa ojek Go. Supaya apa? Supaya mereka mau pakai. Tapi artinya apa? Setiap kali ada yang pesen ojek Go itu kehilangan duit. Karena harus disubsidi. Sampai kapan? Sampai habis. Habis ternyata mereka perkembangannya besar sekali. Mereka bilang sama investor berikutnya, kita bisa dengan uang segini membesarkan company dari tadinya 20% market share di Jakarta menjadi 100% di Jakarta. Kita mau beyond, kita butuh uang lebih banyak, dan terus seperti itu sampai kapan? Nah, ini akan menjadi game yang terus menerus sampai ojek Go ada di tahap yang bilang, oke, sekarang saya bisa profitable. Dan itu sulit. Sampai tahap profitable menurut saya startup masih bisa mati, masih dalam tahap 99% itu. Bohong kalau misalnya dibilang sudah unicorn artinya nggak bisa mati. Nggak. Banyak yang sudah unicorn mati, banyak. Dan unicorn itu bukan satu hal yang spesial di beberapa negara. Banyak company yang unicorn nggak lama kemudian mati, banyak. Jadi sampai dia ke tahap seperti Amazon yang dia bisa profitable, seperti Alibaba yang dia bisa profitable, masih bisa masuk di kategori yang 90% akan mati. Ya, apa sih ini fundraise? Kita lihat yuk. Saya kasih contoh di sini. Ada series A, series B, series C. Ada dua kolom. Satu yang hijau ini mengenai valuation, yang biru ini tentang investornya, jumlah investor. Maksudnya apa? Saya mau ngasih lihat perbandingan apa yang terjadi dengan company pada saat dia bawa investor yang bawa duit. Mungkin kriptik ya kedengarannya, tapi nanti
Coba kita lihat semakin ke sana, mudah-mudahan semakin make sense. Mungkin teman-teman suka ada yang dengar, oh nih startup ini sudah menyelesaikan funding round Series C, Series B, Series A. Kalau kompetitornya Ojek Go yang sudah lebih duluan dan lebih berhasil, setahu saya itu udah sampai Series F, mungkin plus-plus. Apa itu maksudnya Series A, B, C, D, E, F? Gitu. Apakah ada rules di dalam metode ini? Sebenarnya nggak ada. Ini ibaratnya hukum adat aja. Apa yang terjadi di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan itu kemudian menjadi suatu dogma lah, diikuti semua orang. Maksudnya Series A ini apa? Di depan kan tadi kita udah lihat nih ya, si Om Joko ini kita istilahkan namanya angel. Series A ini apa? Series A ini adalah setelah startup ini mendapatkan dana yang sifatnya dari teman-teman ya, angel atau saudara. Pada saat startup mulai dapat duit dari investor yang nggak ada hubungannya dengan founders-nya, situlah mulai mereka masuk ke dalam game fundraising. Dan tujuannya diadakan seri-seri ini sebenarnya hanya sebagai yardstick ya, sebagai patokan untuk tahu progres perusahaan dari fundraising pertama dan fundraising kedua dibuktikan dengan apa? Dengan valuation. Dan kemudian untuk menentukan juga ya seperti tadi saya bilang harga dari perusahaan itu. Harganya berapa? Kalau sekarang udah makin banyak nih series-seriesnya. Ada ini kan series A, ada yang istilahnya namanya seed round, ada pre-series A, ada series A, ada bridge round, ada pre-series B, ada extension series A. Itu udah ngaco-ngaco aja, terserah. Selama ada yang mau beli, ada yang mau jual, ada yang mau jual, ada yang mau beli, bisa terserah mau nyebut apa. Kita mulai dengan series A dulu ya. Series A. Biasanya series A itu adalah saat perusahaan pertama kali go public. Go public di sini apa? Pertama kali berhubungan dengan investor institusional yang di luar dari jangkauan mereka. Biasanya dihargain berapa sih nih? Kalau kemarin kan pas pertama kali beli nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab nggak nih? Boleh nggak saya nanya? Mungkin kalau ada yang bisa jawab di chat pertanyaan ini. Pada saat didirikan, boleh, Bang. Pada saat didirikan, berapa sih nilai perusahaan ini? Karena ada Om Joko yang investasi 500 juta dan dapat 10%. Kira-kira ada yang ini nggak? Mungkin saya tunggu 10 detik ya. Kalau ada yang bisa jawab. Nanti kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah dari Bang Reza. Oke, don't worry, nanti ada hadiah dari Suara Digital dan dari saya. 1, 2. Oh, ini ada nih Wahyu Darmawan. Siap. 5M. Ya, benar Wahyu Darmawan. Ini simpel sih sebenarnya, tapi selamat Wahyu Darmawan mendapatkan hadiah dari Abang Reza. Nanti tolong di-share detail-detailnya supaya dikirim oleh Bang Reza. Jadi 5M itu dari mana? Sederhana. Kalau 10% itu 500 juta, 100% tandanya 5M. Jadi belum apa-apa, bisnis belum ada, PT baru berdiri 1 hari. Karena Om Joko masukin 500 juta dan dapat 10%, tiba-tiba perusahaan ini harganya 5M. Kaget ya? Belum ada apa-apa loh. Gimana cara menjustifikasinya? Ya ini adalah namanya hukum ekonomi. Ada harga yang disepakati untuk suatu barang atau jasa. Kalau misalnya Om Joko udah beli nih perusahaannya 10%, 500 juta, 5M di awal. Kemudian ada yang datang dan bilang, kok harganya tinggi banget, saya nggak mau, ya udah nggak usah beli. Tapi ya begini harganya, kalau ngitung sederhananya 10%, 500 juta, 100% ya 5M. Apalagi pada saat masuk series E. Kita ingat udah setahun nih, Ojek Go. Udah setahun, yang tadinya nggak ada bisnis, dia sudah menguasai pangsa pasar di Jakarta 20-30%. Artinya apa? Udah ada peningkatan, kalau bahasa gampangnya, peningkatannya itu sampai 20-30 kali. Kok bisa 20-30 kali? 5M, ini pada saat perusahaan masih 0. Alamat aja belum punya. Di sini, masa iya sudah punya 20% pangsa pasar? Ya, kita bodoh-bodohin aja ya. Masa nilainya masih sama atau cuma naik 1M? Ya enggak dong. Naiknya lebih. Nah, ini kalian di sini mungkin kalau yang nggak terbiasa dengan ini mulai bertanya-tanya, ih kok gampang banget. Dan mungkin ini bisa membuka pikiran kenapa startup di Indonesia seperti
Tokopedia atau Gojek, itu value-nya lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang benar-benar punya aset. Perusahaan tambang misalnya. Atau perusahaan maskapai penerbangan nasional, Garuda. Kalau saya nggak salah ya, valuasi Gojek dan Garuda itu gedean Gojek. Satu mengoperasikan ojek, satu mengoperasikan pesawat. Masih lebih mahal beli saham perusahaan mengoperasikan ojek dibanding perusahaan mengoperasikan pesawat ada lambang merah putihnya lagi. Garuda Indonesia. Kok bisa begitu? Dari mana? Karena cara menghitung perusahaan seperti ini. Jadi kalau di teman-teman di sini ada yang financial analyst atau konsultan, pasti paham dengan konsep valuasi menggunakan EBITDA. Menggunakan EBITDA itu apa? Menggunakan equity dan pokoknya segala macam yang terjadi dalam perusahaan, uang masuk, uang keluar, profitnya berapa, itu dihitung. Jadi benar-benar perusahaan dilihat berdasarkan performance-nya. Tapi ini udah bukan cara ngelihat EBITDA. Ini udah melihat cara startup yang dilihat adalah growth-nya. Jadi dari promise dari 500 juta menjadi berapa kali nanti di series E, itu karena cara menghitung yang seperti ini. Oke. Series E berapa sih? Rata-rata series E itu valuasi $5 juta rata-rata. Jadi kalau perusahaan mau dapat misalnya $1 juta, tinggal dihitung aja berapa persen. Atau kebalik misalnya, perusahaan mendapat $1 juta, dapat fundraise $1 juta, kemudian perusahaan itu ngasih ekstra 20%. Jadi bisa dihitung valuasi berapa. Cuman rata-rata valuasi ada di sekitar segitu series E. Series B itu berapa? Kalau di sini chartnya kira-kira saya tulis mungkin $25 juta. Dan ingat, series A ke series B ini mungkin setahun 2 tahun nih. Oh, sorry. Saya kepencet ya, mute ya. Iya, beberapa series E hilang. Ya, series E ke series B yang dilihat tuh apa? Growth-nya, bukan profit-nya. Yang dilihat growth-nya. Growth seperti apa? Seperti logika kita melihat pertumbuhan company dari sini ke sini yang naik 20%. Growth-nya gimana maksudnya? Oh, tadi Ojek Go cuma di Jakarta nih dapat duit $1 juta. Misalnya di series E. Satu Jakarta warnanya, let's say Ojek Go kita pilih warnanya pink. Satu Jakarta kalau siang sama sore itu warnanya pink semua di jalanan. Kemudian pindah ke Bandung dan segala macam, mereka sekarang butuh duit lagi untuk keluar Pulau Jawa. Masuklah series B. Investor yang di series E yang masuk di sini akan bilang ke investor yang sini, tar dulu, gue masuk company cuma jualan di Jakarta doang. Sekarang company udah ada di satu Pulau Jawa, masa harganya sama? Ya udah, harganya berapa? Hitung aja. Kita growth-nya seberapa besar dari sini ke sini. Tapi kan kalian nggak profitable, ya terserah mau beli atau enggak. Banyak yang mau beli. Dilihat dari growth-nya. Ini oversimplification ya, cuman kurang lebih seperti itu. Dan berlanjut. Series B menguasai semua kepulauan di Indonesia, besar dan kecil. Ya, udah kuasain, terus what's next? Kemudian Ojek Go punya ide lagi. Kayaknya kalau orang-orang bisa bayar langsung pakai app kita, itu akan lebih mempermudah. Karena sekarang apa? Orang harus transfer ke abang Gojeknya, orang harus kasih duit, abang Gojeknya harus sudah kembalian, ribet. Dan plus kalau kita punya payment, ada uang yang akan kesisa di situ. Kita akan jadi kayak bank. Ada value tambahan lagi. Tapi ternyata investasi untuk itu besar sekali. Butuh uang lagi. Naiklah dari series B ke series C. Naiknya nggak karu-karuan. Dari 25 juta ke 100 juta. Ditanya, kenapa? Karena kita sekarang mau jadi the biggest payment solution untuk Indonesia. Kenapa the biggest? Karena semua orang udah pakai Ojek Go. Yang harus mereka lakukan adalah cuman meng-convince orang yang tadinya bayar cash atau transfer atau apapun itu, jadi bayar langsung dari handphone. Dan itu nggak susah meng-convince. Dan ini adalah value dari ide startup. Gimana caranya kalian bisa menyelesaikan, solve suatu solusi yang orang lain tadinya nggak tahu itu ada masalah, nggak menganggap itu sebagai suatu masalah. Itu satu. Dan kedua, pada saat orang berpindah ngikutin solusi itu, orang udah nggak mungkin lagi balik ke the way it used to be. Sekarang coba saya tanya ke teman-teman, kalau suatu hari tiba-tiba layanan-layanan payment itu mati semua dan kita harus balik ke cash,
pasti akan ada resistensi yang besar dibanding resistensi dari awal yang tadinya bayar cash, kemudian pindah menjadi bayar online, digital. Karena ada perubahan mindset itu yang kemudian membuat orang menjadi tergantung, itu yang value-nya tinggi sekali. Dan memang butuh uang besar untuk mewujudkan mimpi itu. Dan nggak selesai ya, dari series ini ternyata masih lanjut lagi. Sampai FGH, sampai akhirnya IPO. Tapi kalau ditanya, nanti next ada yang nanya, misalnya orang tua gitu, ini apa-apaan sih kok perusahaan kayak Bukalapak, saya sebut merek deh. Bukalapak mau IPO nggak apa, mau IPO kan? Oh apa? Bukalapak mau IPO harganya segini sih, apa-apaan? Jelasin. Begini Pak, jadi itu bukan dilihat dari performance perusahaan, tapi dari mimpinya. Makanya dipanggilnya apa? Unicorn. Karena unicorn doesn't exist, hanya ada di alam mimpi. Kita menjual mimpi ya, tapi memang kalau mimpi ada yang mau beli, kenapa enggak? Dan itu adalah gamenya fundraise sekarang. Sampai kapan? Harapannya adalah pada saat mereka mencapai titik tertentu, mereka akan menemukan the sweet spot antara growth dan profitability. Itu sudah terjadi, ada beberapa perusahaan sedikit, tapi ada, tapi bukan suatu hal yang sulit, tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Karena kalau kalian lihat, pengeluaran terbesar itu apa dari tadi cerita kita ya soal Ojek Go. Pengeluaran terbesar itu apa? Pengeluaran terbesar adalah untuk mengaktifkan teknologi, untuk mengubah kebiasaan masyarakat, untuk menguasai market. Kalau tiga-tiganya sudah ada, teknologi sudah ada, masyarakat pola hidup dan berpikirnya sudah berubah, dan market sudah dikuasai, yang harus dilakukan sekarang adalah hanya, ya ibaratnya ini semua sudah jadi, sudah tidak ada cost besar lagi untuk melakukan hal tersebut, akhirnya cost yang besar hilang, harapannya yang tersisa adalah profit. Dan itu adalah bisnis modelnya Alibaba, itu adalah bisnis modelnya Amazon. Lanjut ya. Tapi ternyata karena fundraise 30-30-10 ini nggak akan jadi 30-30-10 lagi. Aduh, sorry. Ada istilah namanya dilution. Istilah bahasa sederhananya dilusi. Dilusi itu apa sih? Dilusi itu adalah pada saat persentase kepemilikan kita berkurang karena nambah orang baru, karena nambahan baru. Anggap aja misalnya kalian punya satu ember, isinya ada air sirup, ada sirup di bawah, ya, itu awal. Kemudian sirup itu dikasih air terus sampai embernya penuh. Lama-lama sirup itu yang tadinya manis pekat sampai embernya penuh, itu udah nggak ada rasanya lagi. Itu namanya dilusi. Dan itu akan terjadi dengan sahamnya Ani, Budi, dan Susi dan Joko pada saat mereka mengikuti proses ini. Ini ada investor yang masuk, ada yang masuk, ada yang masuk. Mereka akan kepotong-potong. Ini saya kasih ilustrasi sederhana ya, apa yang terjadi kalau misalnya ada penambahan investor dan apa yang terjadi terhadap kepemilikan persentase saham. Di awal mulai, ini angkanya nggak sesuai sama yang tadi ya, jadi ini jangan disambung-sambungkan, ini biar sederhana aja. Totalnya ada 100 saham, founders total pegang 95%. Terus ada ini binatang namanya ESOP. ESOP ini apa sih? ESOP ini sebenarnya janji untuk memiliki saham bagi pegawai. Kenapa ada janji-janji seperti ini? Misalnya ternyata Budi dan Ani merasa kayaknya kita perlu programmer baru, tapi kan kita nggak bisa bayar gaji. Kita kasih apa nih insentifnya? Dan ini mereka mau menghijack orang yang tadinya kerja di Google, sudah senior level. Gimana cara kita menghijacknya? Ditawarin, mau nggak kerja di Ojek Go? Saya nggak bayar gaji. Cuman kalau nanti ini perusahaan IPO, kamu saya kasih 5%. Ternyata orang ini mau ternyata. Oh ya udah, itulah makanya namanya ESOP. ESOP ini juga binatang sendiri lagi nih, nggak sesederhana itu. Ada yang di depan udah dapat sahamnya, ada yang baru dapat sahamnya pas IPO, ada yang baru dapat sahamnya kalau foundersnya dijual sahamnya, jadi dititipin di sini, complicated. Tapi ESOP ini salah satu mekanisme untuk bisa mendapatkan growth tanpa mengeluarkan cost di awal yang terlalu besar. Anyway, pas awal ada komposisinya seperti ini. Kemudian pas masuk Series A, investor masuk dapat 30 saham. Yang atasnya masih sama. Kalau dipresentasikan, ini kan 95%, 5%. Tapi dengan masuknya investor seri A, apakah masih 95 atau 5%? Pasti enggak. Pasti menurun. Ya. Berikutnya juga masuk series B 40%. Apakah komposisinya sama? Pasti enggak, pasti turun. Dan berikutnya sampai
Series C komposisinya jumlah sahamnya masih sama, lembar sahamnya masih sama. Cuman kontrol atas perusahaan berkurang. Makanya kalau kalian lihat misalnya di prospektusnya Bukalapak, yang pendiri Bukalapak itu sahamnya nggak ada di atas 5%. Kok bisa? Padahal mereka yang mendirikan, mereka yang dulu di kos-kosan di Bandung itu bikin Bukalapak. Kenapa sekarang mereka cuma pegang 3%, 4%, yang paling terkenal cuma pegang 4%. Yang menjadi direktur di BUMN 3%. Kok bisa kecil banget? Dari mana? Karena proses ini. Proses dilusi ini. Saya sengaja nggak mau kasih persentasenya. Mungkin teman-teman bisa screenshot iseng-iseng di rumah. Coba hitung ini. Berapa sih persentase berkurangnya dan dilusinya seperti apa? Kenapa sih saya iseng-iseng suka ngasih kayak gini? Karena suka nggak suka teman-teman nanti pada saat menjalankan permainan startup dan masuk ke game fundraise, barang ini yang akan kalian lihat terus-terusan. Namanya cap table. Belum apa-apa udah ngomongin cap table. Baru ketemu sama investor sehari 2 hari dia ngirimin namanya term sheet, udah ada cap table. Nanti ketemu lawyer ngomong cap table, ketemu accountant ngomong cap table. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ini adalah konsep yang at least basicnya kalian udah harus memahami. Nah, mungkin kalau mau di screenshot terus nanti tulis aja di chat atau gimana. Saya tahu nih persentasenya berapa dan pertanyaan lebih susah, kedilusinya berapa persen di setiap round. Saya lanjut ya. Nah ini udah mau selesai nih. Ya kan, udah mau selesai. Ini key concepts yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman yang sifatnya sangat komersil, tapi jangan lupa ini tuh sebenarnya sangat teknis juga. Teknisnya apa? Saya selalu bilang untuk para pendiri startup, kalian tuh harus punya 3 skill yang menurut saya sangat penting. Bukan Word, PowerPoint, sama Excel ya, itu penting. Tapi nggak cuma itu. Yang paling penting adalah satu, kalian harus mengerti soal finance. Walaupun itu bukan bidang kalian, tapi kalian harus ngerti soal keuangan suatu perusahaan. Gimana sih uang keluar masuk? Dan yang paling penting soal pajak, itu satu. Yang kedua, kalian harus ngerti soal legal. Dan makanya ini adalah kenapa kita Sabtu-Sabtu siang ini, ya, yang harusnya bisa melakukan hal lain yang kurang berguna, kita ada di sini melakukan hal yang berguna dengan Soa Digital, belajar soal legal. Padahal mungkin kalian bukan lawyer, nggak butuh ini. Tapi trust me, kalau kalian tahu, paham sedikit, mengerti soal legal, ini akan ngebantu kalian, sangat membantu kalian. Dan saya sudah melihat ada beberapa karakteristik founder CEO yang membedakan, yang berhasil, dan saya melihat dari mereka karakter pembeda dibanding yang lain. Sedikit aja ya, saya ceritain. Startup-startup yang berhasil, kalian lihat deh background-nya, foundernya. Kalian pelajari itu. Apakah mereka, misalnya pendirinya Ojek Go misalnya, apa dia dulu tukang ojek? Apa dia harus jadi tukang ojek dulu untuk kemudian mengerti bisnis ins and out of bisnis ojek untuk bisa membuat startup ojek? Nggak juga. Misalnya siapa contohnya? Amazon, Jeff Bezos. Dulu dia kerjanya apa? Dan yang dia pertama kali jual apa? Yang dia pertama kali jual tuh buku. Apa dia punya publisher? Enggak. Yang mereka punya, dan ini masuk ke skill 3, mengerti sedikit mengenai mesinnya, karena kita ngomongin teknologi, mesinnya, programmingnya, dan segala macam, teknologinya. Finance, accounting, legal, dan the tech side. Founder-founder yang berhasil adalah founder-founder yang mempunyai keahlian ini, atau mempunyai background ini. Yang nggak harus di level yang expert, tapi mereka berasal dari background-background yang mempunyai bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Karena banyak juga saya melihat founder-founder yang sangat passionate dengan bisnisnya. Dia berasal dari industri itu, dia udah 10 tahun misalnya jadi tukang ojek. Tapi belum tentu dia udah 10 tahun jadi tukang ojek, dia bisa menghasilkan konsep seperti Ojek Go. Dibanding sama ada orang lulusan finance, MBA dari Amerika, pulang kemudian bikin bisnis Ojek Go. Ada istilahnya
bisa digojek juga, bisa digojek lagi, bisa dicek juga istilahnya below the API sama above the API sama below the API. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya itu. API itu adalah sistemnya. Kalian ada di mana? Ada yang di atas yang punya atau di bawah yang bekerja untuk sistem. Jadi hal-hal seperti ini akan sangat baik kalau misalnya bagi pendiri startup tuh kalian terus belajar dan memahami konsep-konsepnya supaya apa? Satu, kalian akan kelihatan lebih sophisticated dibandingin founder yang nggak tahu di mata investor. Akhirnya apa? Meningkatkan trust, meningkatkan kesempatan kalian untuk mendapatkan pendanaan, untuk mendapatkan investor yang lebih sophisticated. Dan kedua, kalian actually know what you guys are doing. Karena sekali lagi, startup ini bukan bisnis yang konvensional. Bukan berarti kalian sudah punya warung bakso selama 10 tahun, kemudian kalian bisa convert ini menjadi suatu startup bakso go misalnya. Belum tentu. Contohnya tukang ojek lah. Ternyata ada anak-anak lulusan mana yang bekas kerja di consulting company, melihat opportunity untuk membuat konsep misalnya bakso on demand. Jadi orang cukup ngeklik di handphone, mau baksonya seperti ini, gini, warnanya begini, ukurannya begini, itu 5 menit datang. Dan di setiap daerah itu ada kios-kios kecil. Awalnya jualan bakso, lama-lama jualan kopi. Terus kopinya mengingatkan sama mantannya. Tapi di mana-mana kopinya bisa dipesan. Mau di Rawamangun, mau di Ujung Berung, mau di Jambi, mau di mana Bandung apa, kopinya bisa dipesan. Tapi nggak ada restorannya. Restorannya paling di airport. Dia ada di kecil-kecil. Orang nggak bisa duduk di situ, cuma bisa ngambil. Ada tuh punya konsep kayak gitu. Datangnya dari mana? Ya dari tapi gini, untuk menjual konsep itu ke investor, kalian harus ngerti hal-hal yang sifatnya teknis. Legal structure, fundingan, just finance, ngomongin tadi valuation. Tadi saya sebutkan ada pre-money dan post-money. Sederhananya sebenarnya kalau lihat pre-money dan post-money, pakai contoh ini ya, pre-money 0, post-money 500 juta. Artinya apa? Pre-money-nya itu keadaan perusahaan sebelum mendapatkan investasi. Keadaan di sini apa maksudnya? Apakah balance sheet, P&L? Enggak. Tapi valuasi. Berapa sih nilai perusahaan sebelum mendapatkan investasi? Pada saat day zero, nilai perusahaan adalah zero. Tapi gara-gara masuk 500 juta, post money-nya jadi 500 juta kali yang 100% jadi 5M. Kemudian structuring. Structuring ini kalian juga harus mulai baca-baca. Structuring ini maksudnya apa? Karena kadang-kadang nggak sesederhana bikin PT doang. Percaya atau enggak, mayoritas startup merah putih itu bukan perusahaan Indonesia, melainkan perusahaan Singapura. Makanya kadang-kadang kalau ngelihat statistik, itu statistiknya aneh. Negara sekecil Singapura, investasi di Indonesia itu besar sekali. Salah satunya terkontribusikan oleh itu. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan startup tech terutama, kok nggak bikin di Indonesia, nggak nasionalis banget? Oh, ternyata ada hubungannya sama ini nih, sama proses-proses ini. Nah, ini harus pelajarin, supaya kalian tahu juga logikanya. Kenapa saya bikin perusahaan di Indonesia kok tiba-tiba suruh di Singapura? Saya bukan orang Singapura. Tapi investornya ngotot, kalau nggak gitu, mendingan gue main sama orang lain. Kalau nggak ngerti, akan bisa masuk ke jurang seperti itu. Kemudian M&A, ya ini standar lah mengenai merger acquisition. Tapi ini biasanya di belakang. Dilution tadi udah dibahas, ESOP udah dibahas sedikit. Equity, debt instrument, ini bagian dari mendapatkan uang, cara-cara mendapatkan uang. Makanya kalau ngerti finance akan sangat membantu. Oh, maksudnya equity sama debt itu apa? Bedanya apa? Impact-nya ke perusahaan apa? Impact-nya ke investor apa? Impact-nya ke founders apa? Dan terakhirnya exit. Ya, exit di sini macam-macam ya, dari mulai jual saham doang ke pembeli, kemudian atau diakuisisi M&A oleh Google misalnya, oleh Alibaba, Tencent, atau IPO seperti teman-teman kita di Bukalapak dan rencananya GoTo. Kalau dilanjutin ini mungkin bisa topik, bisa ngomong, bisa ada masing-masing seminar nih untuk satu-satu. Tapi setidaknya konsepnya aja nanti mungkin bisa Google sendiri. Ini semua Googleable, semua bisa dipelajarin di Google. Harapannya malah mungkin jangan-jangan kalian saking jagonya udah nggak butuh lawyer lagi. Ya nggak apa-apa, itu bagus bagi ekosistem. Tapi ini penting, setidaknya ini hal-hal yang kalian harus pahami dan ngerti. Kalau orang ngomong, jargonnya langsung nyambung. Oh oke, saya ngerti kok maksudnya apa.
nggak harus expert, tapi yang penting ngerti. Itu aja sih dari saya, singkat-singkat, padat-padat aja mudah-mudahan. Tadi saya lihat udah ada beberapa pertanyaan, tapi saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih.